Hanya Engkau penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada bersama-sama pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini berbicaralah kepada setiap kami. Berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Sehingga ketika hamba menyampaikan pengajaran firman Allah, tidak ada pengajaran yang menyesatkan, tidak ada pengajaran yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, namun semuanya berasal daripada Allah yang hidup saja. Dan biarlah tanah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditabur, benih itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Shalom saudara. Terima kasih buat pengurus yang hari ini kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saudara. Ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 17. Satu kali saudara ada seorang supir begitu. Jadi supir ini bekerja di salah satu rumah sakit jiwa begitu saudara. Sebelum kita baca firman, kita cerita-cerita sedikit dulu saudara ya. Jadi supir ini tiap hari tugasnya mengantar pasien untuk outbound atau outdoor, mereka jalan kemana begitu di rumah sakit jiwa. Lalu ketika dia lagi santai-santai, tiba-tiba direktur atau kepala rumah sakit telepon, "Pak, tolong antar beberapa pasien kurang lebih 10 orang untuk ke lapangan. Mereka mau bermain di sana." Wah, jadi supir ini mulai berpikir, ini kayak kurang kerjaan. Tiap hari kerjaku ngantar orang gila, pusing dia sudah. Lalu mau tidak mau itulah jobnya dia. Lalu dia antar gitu sudah. Sementara di jalan karena memang mereka mau ke lapangan bola. Jadi di dalam bus pun ya namanya orang gila ya. Mereka main juga, tendang bola, dalam bus. Jadi busnya itu goyang-goyang gitu saudara. Tapi satu kali ketika goyang-goyang busnya, dia bingung, loh ini kayaknya busnya goyangnya lain saudara. Goyang-goyang, ternyata hampir masuk di got saudara. Ternyata salah satu bannya itu kempes. Dia berhenti, dia lihat, bannya kempes, dia bilang, sial apa sih hari ini. Lalu dia tendang bannya, bannya tidak bergerak kan. Lalu dia ambil dongkrak, dia mulai dongkrak, dia cabut bautnya satu-satu. Tapi dia masih jengkel, karena dia masih jengkel, dia tendang bannya tidak bergerak, tapi empat bautnya itu terlempar di got, hilang. Waduh, dia panik, dia bilang, bahaya ini, bagaimana caranya ini. Lalu dia mulai pikir, mesti ikat pakai kawat. Dia mulai stres, ikat pakai, dia mulai ganjal, dia pusing. Tiba-tiba ketika dia lagi stres begitu, pusing mikirin ban yang tidak ada bautnya, satu orang gila turun begitu saudara. Dia turun, ketika dia turun dia tanya, "Hei," gitu. Bapaknya kaget, orang asem ini orang gila, ngagetin aja gitu ya. "Kenapa? Kok saya lihat kau kayak murung-murung, stres begitu?" Dia bilang, kalau saya cerita ini orang gila. Tapi kalau saya tidak mau jawab, udahlah jawab-jawab saja. Dia bilang, "Begini, ini ban kita bocor. Tadi saya sempat kesal, saya jengkel. Saya tendang bannya, tapi yang kena itu bautnya dan empat baut itu masuk di got, hilang. Saya sekarang tidak tahu harus bagaimana. Saya sudah ikat, saya sudah mikir, saya tidak tahu caranya bagaimana, saya bingung." Lalu orang gila ini bilang begini, Pak, begitu saja kau pusing." Aduh, dia kaget. Lalu dia bilang, "Terus solusinya bagaimana?" Kan ini masih ada 3 ban. Nah masing-masing ban itu kan punya baut 4. Cabutin saja satu-satu, pasang di sini, jadi masing-masing 3. Nanti di depan ada bengkel, tinggal beli 4 baut, pasang satu-satu, selesai. Dia kaget, pinter juga idenya ini. Tapi lama-lama dia penasaran. Ini orang pintar tapi kok bisa gila. Lalu dia tanya, "Pak, saya mau tanya, Bapak pintar, tapi kok kenapa Bapak bisa gila?" Langsung orang gila ini jawab, "Hello, gua ini masuk rumah sakit jiwa karena gila, tapi tidak bego kayak kau," katanya. Jadi meskipun dia gila tapi dia tidak bodoh. Nah banyak orang sekarang saudara, normal, waras,
Tapi gila saudara. Gila dalam arti apa? Sudah punya istri, masih cari istri yang lain. Sudah punya suami, masih selingkuh. Itu saudara ya. Banyak juga orang sekarang gila, pinter, tapi gila. Gilanya di mana? Kerja mati-matian, siang malam. Itu saudara ya. Kerja, wah sampai akhirnya sakit. Akhirnya uangnya habis juga biaya rumah sakit saudara ya. Baik, sampai di mana tadi cerita? 1 Tesalonika, nanti kita lupa lagi baca firman saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14, saya baca bagi saudara. Saudara bisa simak dengan baik. Ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya give thanks. Kalau bahasa Indonesia ya saya bilang terima kasih. Betul ya? Seringkali kata ini kita anggap sebuah kata yang biasa saja. Betul? Contoh, misalnya Riko kasih saya sesuatu. Lalu saya bilang, thank you bro, terima kasih. Biasa. Betul? Sehingga kata terima kasih ini kita anggap sekedar ucapan terima kasih. Misalnya terima gaji, terima kasih Pak, thank you ya gajinya. Sudah selesai. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kalau kita belajar Alkitab, kata terima kasih ini bukan cuma sekedar ucapan terima kasih. Kalau baca ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah ada kata dikehendaki. Kalau kata dikehendaki berarti sesuatu yang Tuhan mau. Kalau sesuatu yang Tuhan mau berarti itu merupakan sebuah apa? Perintah. Betul? Kalau misalnya Pak Edwin bilang, pokoknya yang saya kehendaki, yang saya mau semua yang Kristen harus ikut ibadah di atas. Kalau tidak ikut ibadah, saya potong gaji. Betul? Berarti itu sebuah perintah dan sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak, ada konsekuensi. Betul saudara? Karena sesuatu yang kita mau. Tapi seringkali ucapan terima kasih ini kita anggap sepele. Ucapan syukur, wah biasa. Pernah enggak kita benar-benar mengerti tentang apa arti berterima kasih sama orang? Saya tanya misalnya sama saudara. Kalau misalnya harusnya saudara dihukum mati. Katakanlah Hizkia misalnya. Melakukan sebuah kesalahan dan harus dihukum mati. Tiba-tiba saya datang. Lalu saya bilang, Hizkia, saya yang ganti. Biar saya yang dihukum mati, gantikan kamu. Kira-kira pertanyaan saya, apa yang akan Hizkia lakukan bagi keluarga saya? Pasti dia akan jaga istri saya. Misalnya, dia akan jaga anak saya. Kalau perlu dia akan berjuang bagaimana supaya anak saya bisa kuliah, jadi orang berhasil. Kenapa dia lakukan itu? Sebagai bentuk wujud ucapan terima kasih dia ke saya. Pernah enggak kita mengucapkan terima kasih yang tulus bagi orang? Bahkan ada juga istilah begini, dia ini tidak tahu diri malah, tidak tahu terima kasih. Contoh, pernah kita kasih pinjam uang sama orang? Pernah loh? Kita kasih bawa utang, lalu kita tagih-tagih. Misalnya saya buat tagih sama Gus, so gajian toh, boleh mau, ngekan pastorin, banyak saya punya kebutuhan, banyak saya punya ini, saya mau bayar ini, saya mau bayar ini. Dia marah-marah. Terus saya, dalam hati kira-kira apa yang kita lakukan? Ini sebenarnya yang mbak utang siapa, yang mbak tagih siapa? Itu saudara pernah tuh? Saya pernah itu, Kak, saya buat tagih sama dia tapi dia marah-marah sama saya. Saya bilang makanya lain kali jangan kasih pinjam. Iya, dia tahu diri dia memang, dia tahu terima kasih. Nah, seringkali, kadangkali kata terima kasih ini kita anggap sepele. Satu kali saudara di tahun 2016 ketika saya lagi di Jakarta segitu pelayanan, lalu saya selesai pelayanan begitu, saya dengan beberapa teman sekitar 6 atau 7 orang gitu, kami duduk di sebuah kafe begitu saudara ya, kami duduk begitu. Ketika lagi duduk tiba-tiba ada satu orang anak kecil kira-kira usianya 10 tahun kalau saya tidak salah ingat. Dia pengemis begitu, lalu dia datang, Pak minta kami belum makan. Teman-teman saya, pendeta-pendeta yang lain saat itu bilang begini, jangan dikasih, ada DP bos. Jangan dikasih, ada bosnya, pemalas itu, mending kita sebagai hamba Tuhan, segala macam firman yang keluar. Tapi waktu itu saya cuma bawa uang saya, pokoknya kalau tidak salah kalau bukan 50.000, 20.000, saya lupa waktu itu. Lalu hati saya berkata begini,
Saya harus kasih anak ini. Saya harus kasih anak ini. Tapi ketika saya mau rogoh saku saya, tiba-tiba teman di samping saya langsung bilang, jangan dikasih pastor, jangan dikasih. Pastor salah menabur, salah. Tapi hati saya waktu itu saya bilang, saya kasih. Lalu saya ambil, saya bilang, nanti tolong bayarkan saya punya kopi ya. Saya mau kasih juga ini, saya bilang. Lalu saya kasih sama anak itu. Ketika saya kasih sama anak ini, apa yang anak ini lakukan? Maaf saudara, anak ini tiba-tiba dia menundukkan kepala dia begini. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ada lebih dari 10 kali dia lakukan itu saudara. Ketika dia lakukan itu, jujur hati saya tergerak. Saya bilang kalau seandainya saya punya uang lagi, saya akan beri. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena saya melihat anak ini tahu berterima kasih. Itu saudara, kalau kita saja manusia bisa mengerti, menyelami orang yang tahu berterima kasih, bahkan kita akan melakukan lebih, apalagi dengan Tuhan. Seringkali kata terima kasih kita, oh terima kasih Tuhan, terima kasih, selesai. Pernah enggak kita mengucapkan terima kasih buat Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan buat dengan setulus hati kita? Sudah. Kalau sama orang saja kita punya bisa belas kasihan, apalagi dengan Tuhan. Nah hari ini kita belajar saudara, apa ciri-ciri orang yang tahu berterima kasih. Karena banyak hari ini orang lupa memang kebaikan orang. Kalau misalnya kita punya 9 kebaikan, 1 kesalahan yang kita buat, saya percaya yang paling orang ingat adalah 1 kesalahan itu. 9-nya akan diingat, saya rasa tidak. Betul. Riko berbuat 9 kebaikan sama saya, tapi ada 1 DP kesalahan. Oh misalnya dia ini, Riko tuh jangan percaya, playboy deh misalnya. Padahal dia baik sama saya. Tapi yang saya ingat DP apa? DP playboy misalnya Riko tidak. Tapi seringkali kita lakukan seperti itu. Apalagi Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidup kita. Tapi pernah enggak kita berterima kasih dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah apa yang ciri-ciri orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan? Yang pertama, dia memiliki kasih yang tulus. Orang yang tahu berterima kasih, dia pasti punya hati yang tulus saudara. Satu kali ada seorang putri, seorang bangsawan kaya ya begitu saudara ya. Satu kali di tengah kejenuhannya, dia bilang gini, saya daripada sumpek di rumah, mau ke mall juga bosan, mending saya ke villa papa saya. Yang ada di atas puncak gunung gitu saudara. Akhirnya dia memutuskan dia ke sana beneran. Nah ternyata di villa mewah punya papanya, di samping itu ada sebuah gubuk tua. Nah gubuk tua ini tinggal janda dengan 3 orang anak. Jadi di gubuk tua ini ada 1 janda dan 3 orang anak. Setiap hari perempuan ini atau putri orang kaya lari pagi. Dia lari pagi, tapi disapa selalu sama anak-anak janda ini. Halo kak, tapi dia cuek. Kelas gitu. Dia cuek, dia lari pagi terus. Suatu malam tiba-tiba yang terjadi itu hujan. Disertai dengan guntur. Dan tiba-tiba mati lampu. Langsung mati lampu. Wah dia perempuan ini karena sendiri di villa, dia panik. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Kak, dia tahu ini, saya tahu suara ini suara anak pengemis di sebelah ini. Pasti dia datang lagi mau minta tolong segala macam. Pikirannya ulang macam-macam sudah. Lalu dengan kesal hati dia kasih nyala lampu senternya. Terus dia buka pintu. Dia tanya, kenapa? Langsung dia bilang begini. Lalu anak ini tanya begini, mereka bertiga. Kak, kakak punya lilin dalam hati perempuan ini. Saya sudah bilang memang, pasti dia datang merepotkan saya ini. Lalu dia jawab, saya tidak punya lilin. Ketika dia jawab tidak punya lilin, lalu ketiga anak, kebetulan kak, kami punya lilin. Kami kasihan sama kakak, jadi kami ingin kasih lilin sama kakak. Supaya kakak terang di dalam rumah. Perempuan ini hatinya langsung tersentuh. Dia menangis. Dia pikir dia orang kaya, ternyata sebenarnya dia bukan orang kaya. Kenapa? Untuk memberi sebuah lilin saja, dia tidak bisa. Tapi anak orang miskin mampu memberikan sebuah lilin kepadanya. Dia peluk anak itu, dan hari itu dia mulai berubah. Ini saya baca kisah nyata benar saudara. Dari Putri Diana. Saudara. Akhirnya dia berubah saudara. Miliki hati yang tulus. Orang yang tahu berterima kasih pasti punya hati yang tulus.
tulus, saudara. Kalau kita tidak punya hati yang tulus, kita tidak akan bisa berterima kasih. Terus saudara. Jadi kalau kita sama Tuhan, datang sama Tuhan dengan hati yang tulus, tahu berterima kasih. Yang kedua saudara, apa ciri-ciri orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan? Yang pertama, memiliki hati yang tulus. Yang kedua, selalu bersuka cita dan apa? Berpikir positif. Selalu bersuka cita, semangat, sukacita. Bukan berarti juga lewat di kuburan saudara joget-joget sendiri, orang bilang stresan itu, kayaknya perlu masuk rumah sakit setelah itu. Tapi selalu bersuka cita, berpikir positif. Satu kali saya suka pakai ilustrasi. Satu kali ada satu keluarga punya anak kembar. Yang satu dikasih nama Murung, yang satu dikasih nama Ceria. Kenapa dikasih nama Murung? Karena memang anaknya kemana-mana selalu murung, mukanya cemberut. Orang Manado bilang kayak pepaya busuk, kayak tomat gitu mukanya. Cemberut terus. Tapi yang satu dikasih nama Ceria. Kemana? Selalu ceria. Semangat terus dia. Wah, kemana selalu gairah hidupnya. Satu kali orang tuanya bilang begini, bagaimana caranya supaya kita balikan keadaan. Yang murung jadi ceria, yang ceria jadi murung. Orang tuanya putar otak. Lalu istrinya bilang gini, gampang. Kita tunggu hari ulang tahun mereka. Lalu kita kasih kado. Itu saudara, ketika tiba hari ulang tahun mereka, di kamar mereka masing-masing ditaruh sebuah kado. Itu saudara. Ketika si murung pulang sekolah, dia buka pintu kamar dia, ada kado. Yang tadinya dia murung, tiba-tiba dia langsung, dapat kado. Oh iya, saya ulang tahun. Wah, dia senang sekali. Orang tuanya ngintip, wah berhasil. Anakku yang murung sekarang bisa tersenyum. Dia buka kadonya cepat-cepat. Wah, diangkat. iPhone 13. Wah, senang sekali dia. Senang. Tapi tidak lama dia jadi murung. Aduh, ini kalau saya bawa ke sekolah, nanti kalau saya dijamret, dirampok, jangan-jangan gara handphone ini saya bisa dibunuh seperti di film-film. Atau kalau temanku pinjam, dia kasih jatuh, mahal. Kalau saya simpan di rumah juga tidak ada gunanya. Dia mulai murung, dia bingung memikirkan risiko-risiko kendala-kendalanya. Beda dengan ceria. Dia pulang, dia buka, ada kado, dia lebih ceria, 2 kali lipat ganda, dia lompat-lompat di kasur, senang. Begitu dia buka kadonya, tiba-tiba dia kaget, dia terdiam. Seakan-akan dia marah. Orang tuanya lihat, berhasil. Si ceria jadi murung. Tapi tidak lama saudara, cuma 5 menit. Lalu dia senang sekali, terima kasih. Dia cari mana mama, papa mana. Dia peluk, terima kasih. Orang tuanya heran, nak kenapa sih kau senang sekali? Kan yang kami kasih ke kau tai anjing. Jadi kasih tai anjing. Tapi dia senang sekali. Lalu anak ini bilang begini yang ceria, mak mana anjingnya? So lama sekali kita ingin punya anjing. Dia bilang gitu. Mamanya bilang, tidak ada anjing nah, memang cuma tai anjing. Tidak mungkin masa ada tai anjing tidak ada anjingnya? Dia cari keliling rumah, dia cari-cari, dia buka kulkas barangkali segala macam dia cari. Mana anjingnya tidak ada, cuma DP tai, tidak mungkin pasti ada anjingnya. Mama sembunyikan di mana? Orang tuanya lihat itu, mau tidak mau, belikan anjing. Saudara, seringkali kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk sama kita, tergantung dari apa? Sikap hati kita. Maukah kita bersuka cita? Maukah kita berpikir positif? Bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Tapi seringkali ketika ada sedikit, ya Tuhan kenapa begini? Yang kita pikirkan resiko. Yang kita pikirkan, waduh nanti bisa seperti ini, bisa seperti itu. Sehingga apa membuat kita sulit untuk melangkah maju. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Tuh saudara, seringkali kita pikir rancangan yang tidak baik, kita pikir itu ini bukan dari Tuhan, belum tentu. Satu kali ingat murid-murid Yesus bertanya, Tuhan siapa yang salah? Anak ini kok buta dari lahir, dia salah, dia dosa kena kutuk, atau dia orang tua? Apa Tuhan jawab? Bukan orang tuanya, bukan anak ini, tapi apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Artinya bahwa rancangan Tuhan seringkali mendatangkan apa? Kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kuncinya, maukah kita berterima kasih untuk segala kondisi yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang kedua, selalu bersuka cita dan berpikir yang positif saudara ya.
Saya cerita lah, ada orang gila itu saudara. Memang gila betul ya. Kalau ada orang gila di rumah sakit jiwa begitu. Dia lagi tulis surat. Surat dia. Lalu tiba-tiba di belakangnya muncul dokter. Dokter lihat, ih Joni, tulis surat si Joni. Lalu dokter tanya, John, ngapain John? So tahu tulis surat, nanya lagi. Buat siapa John? Ya buat saya lah. Dokter, oh berarti dia sungguh sadar. Mungkin dia tulis supaya mengingatkan dirinya. Gitu kan. Langsung dia tanya lagi. Kapan dikirim John? Besok saya kirim. Isinya apa John? Johnny langsung berdiri. Dokter gila ya? Dokter gila ya? Sudah tahu nih suratnya belum dikirim. Mana saya tahu isinya? Marah dia. Dasar orang gila. Saya tahu suratnya belum dikirim. Mana dia tahu isinya? Kan belum terima. Dokter bilang memang masih gila rupanya dia ternyata. Belum sehat ternyata. Ya. Sampai di mana tadi? Apa ciri-ciri orang yang tahu berterima kasih? Yang pertama, memiliki kasih yang tulus. Yang kedua, selalu bersuka cita dan berpikir positif. Yang ketiga, tetap bersemangat dalam doa. Seperti tadi dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Orang yang tahu berterima kasih mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa saudara. Adakah kita berterima kasih setiap hari ketika kita bangun pagi? Bukan cuma sekedar terima kasih Tuhan so bangun, so sehat kita, so boleh bernapas, tamu bekerja, amin. Bukan begitu saudara. Kalau saya tanya, kalau misalnya pegawai di sini tiba-tiba Pak Edwin kasih naik gaji 2 kali lipat, bagaimana dia cara berterima kasih? Ini cuma contoh. Misalnya gaji 2 juta, semua jadi 4 juta. Wih, gaji 5 juta, jadi 10 juta. Bagaimana cara berterima kasih? Saya yakin pasti caranya, kalau begitu saya akan bekerja semaksimal mungkin. Pasti betul? Saya akan bekerja yang terbaik. Kalau yang tadi saya mungkin datang jam 7, pada kerja jam 6, saya datang jam 7. Sekarang jam 4 subuh saya sudah ada di sini. Ya saudara, karena kita tahu berterima kasih. Tapi tetaplah menjalin apa? Sebuah hubungan yang baik saudara. Kakak saya, minta maaf ya saudara ya. Kakak saya punya kakak begitu, dia punya pohon mangga begitu banyak begitu. Tapi pelit saudara, dia pelit sekali. Satu kali dia punya tetangga itu suka curi, dia punya mangga begitu. Oh dia bingung, ini orang suka curi, bagaimana caranya supaya mangga aku tidak dicuri? Lalu dia ambil kertas, dia tulis, siapa yang curi mangga saya tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu siapa yang curi mangga saya. Dia taruh di muka pagarnya. Tapi dia besok-besok tetap juga hilang DP mangga. Kok sampai mangga juga tetap hilang? Ternyata tulisannya ada tambahannya lagi saudara. Jadi pencuri itu tambah lagi di situ. Tambahannya begini, sekalipun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus tidak akan kasih tahu sama orang pelit macam kau katanya. Karena sebuah hubungan yang tidak baik. Jadi orang curi saudara. Tapi kalau kita menjalin hubungan yang baik dengan orang, tanpa orang itu pun harus meminta, ambil saja. Orang juga pasti akan tahu, berterima kasih saudara. Jadi mulailah bangun hubungan doa saudara dengan Tuhan. Dengan apa? Ucapan syukur. Karena itu yang Allah kehendaki. Yang keempat, jadi yang pertama apa ciri-ciri orang yang tahu berterima kasih? Yang pertama, memiliki kasih yang tulus. Yang kedua, bersuka cita dan berpikir positif. Yang ketiga, bersemangat dalam doa. Yang keempat, bahwa menyadari bahwa ucapan syukur adalah perintah Allah saudara. Kita dengar sering pendeta-pendeta khotbah, di balik ucapan syukur ada mujizat, betul? Di balik ucapan syukur ada kekuatan dan sebagainya. Betul saudara? Di balik ucapan syukur menghadirkan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Betul? Orang yang tahu mengucap syukur pasti dalam hidupnya ada Yesus. Ada aliran air kehidupan. Riko tolong bantu saya. Ini ada yang ulang tahun hari ini. Riko berdiri sini, pegangkan itu. Tepat saja. Saya punya 2 balon sebagai sebuah contoh saudara. Ini yang satu sudah saya isi air, cuma memang tidak agak kelihatan. Nah ini yang satu tidak saudara. Jadi aliran air, Yesus bilang akulah air kehidupan. Ini yang satu ada Yesus, yang satu tidak ada. Jadi dua-dua tersenyum. Tapi suatu kali mereka berdua ini dilukai, dihianati, terus apalagi disakiti, dibully dan sebagainya. Bahkan sampai satu kali
ada cobaan api yang datang dalam hidupnya. Coba yang sini kepalanya. Ini yang ada air tidak? Ini tidak ada air. Nah. Lalu apa yang terjadi? Ketika cobaan api yang begitu sakit, dia pecah. Tapi ada satu. Jadi sama juga, dia mengalami hal yang sama. Dia dilukai, mungkin diputusin pacarnya tanpa sebab, diselingkuhi, tiba-tiba dipecat, sebagainya. Dia mengalami sakit yang sama. Tapi ketika cobaan api datang, dia tidak pecah. Kenapa dia tidak pecah? Karena ada Yesus di dalamnya. Thank you Riko. Sebuah contoh. Itulah kehidupan saya dan saudara. Tenang Riko, tidak pecah lagi. Saya bilang karena kenapa? Karena ada Yesus di dalamnya. Orang yang tahu bersyukur, maka ada aliran-aliran air kehidupan di dalam dirinya. Tidak heran banyak orang tidak tahu bersyukur. Karena Yesus cuma sampai di apa? Orang bilang lip service. Tidak sampai dengan sepenuh hatinya. Sehingga apa? Tidak menyadari bahwa ucapan syukur merupakan kehendak Allah untuk saya lakukan, saudara. Itu yang keempat. Terakhir, yang kelima. Apa ciri-ciri orang yang tahu bersyukur? Hidup dalam kejujuran. Orang itu tidak tahu diri, so kita kasih pekerjaan. Dulu dia susah, kita yang angkat, kita yang didik. Tega-teganya dia curi CP uang. Tega-teganya dia korupsi di kantor. Tega-teganya dia hianati saya. Kenapa? Tidak memiliki kejujuran. Saudara kalau tahu berterima kasih, saudara pasti akan kerja dengan jujur di tempat ini. Tuh. Tidak harus nanti curi uang, tidak harus nanti ambil uang atau sesuatu yang berharga. Minimal saudara konsisten dengan waktu, itu orang yang jujur. Ya kan, saya dengar cerita PNS-PNS, absen akang dulu kamu pergi sini. Dia jujur. Kita titip absen, dia tidak ada. DP tanda tangan ada, tapi orangnya tidak ada. Tidak jujur saudara. Coba lihat orang kalau kenapa ada pencuri-pencuri profesional. Apakah mereka langsung profesional? Tidak. Mungkin dari kecil dia ambil dulu uangnya mama 2.000, dia masih totofore. Mama tahu enggak ya? Bahaya ini. Tapi ternyata enggak dapat tahu. DP minggu depan ambil 10.000, masih totofore. Aduh, dapat tahu enggak ini? Ternyata tidak dapat tahu. Dari 10.000 apa? Ambil 100.000. Tidak puas ambil uang orang tua, lihat tetangga punya. Oh, mulai apa? Mulai profesional, mulai jago. Oh, begini caranya pencuri. Oh, panjat jendela, segala macam tahu. Tidak puas mau mencuri. Oh, begini cara merampok. Oh, begini cara memperkosa dan sebagainya. Kenapa ada kitab ulangan? Artinya sesuatu yang diulang-ulang berarti sangat penting. Betul saudara? Kalau Pak Edwin bilang, tak ulang-ulang kasih tahu panganai, jangan bikin ini. Penting enggak? Pasti penting saudara. Kalau sesuatu yang kita lakukan dengan berulang-ulang akan menjadi sebuah apa? Profesional. Saudara ingat dulu belajar sikat gigi umur berapa? Sekarang perlu dikasih ajar enggak? Enggak perlu toh? Ada yang enggak gosok gigi? Enggak mungkin. Pasti kita gosok gigi. Kenapa kita ahli gosok gigi? Karena dari dulu dilakukan terus menerus sampai sekarang. Betul? Akhirnya kita enggak perlu dikasih ajar pun kita udah tahu. Betapa pentingnya sesuatu yang diulang-ulang untuk menjadikan kita sebuah profesional, saudara. Jadi orang yang tahu berterima kasih dalam dirinya akan ada nilai yang namanya kejujuran, saudara. Saya tidak tahu kejujuran saudara sampai di mana. Saudara juga tidak bisa tahu kejujuran saya sampai di mana, saudara. Tapi hanya Tuhan yang bisa tahu kejujuran kita sampai di mana. Sehingga apa? Tuhan mempercayakan kita apa? Perkara-perkara yang besar, bukan lagi perkara yang kecil. Ini firman Tuhan yang saya bisa bagi, saudara. Mungkin singkat, tapi ada 5 hal yang kita belajar hari ini. Ciri-ciri orang yang tahu berterima kasih. Saya undang pemain musik. Yang pertama, ciri-ciri orang yang tahu berterima kasih. Dia memiliki hati kasih yang tulus. Yang kedua, selalu bersuka cita, berpikir positif. Yang ketiga, tetap bersemangat dalam doa. Yang keempat, menyadari bahwa terima kasih adalah perintah kehendak Allah. Yang kelima, hidup dalam kejujuran. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Setiap janji, setiap